dari SMA PGRI Ambon. Oke sahabat cerdas dimanapun berada, terkhususnya bagi sahabat cerdas yang sudah berada di jenjang kelas 12 SMA. Hari ini kita akan belajar materi tentang dimensi 3. Dan materi ini juga salah satu materi yang diajarkan di semester ini. Ini materi pertama atau bab 1 yang diajarkan di kelas 12 jenjang SMA. Oke, kita langsung saja sahabat cerdas. Yang pertama kita akan melihat tentang beberapa benda ruang. Nah, benda ruang yang pertama yang akan kita lihat yaitu tentang kubus. Ya, Bapak percaya semua sudah tahu apa itu kubus. Nah, ini adalah gambar dari sebuah kubus. Ini namanya kubus. Kalau dibacanya biasanya bacanya kubus A B C D E F G H. Nah, sahabat cerdas, kubus ini adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang persegi yang kongruen. Nah, artinya kubus ini bidang-bidangnya itu sama semuanya. Nah, karena kubus ini bangun datarnya itu berupa persegi. Nah, sahabat cerdas tahu sendiri bahwa persegi itu adalah bangun datar yang sisi-sisinya itu semuanya sama panjang. Sehingga kubus ini kalau sahabat cerdas memperhatikan gambarnya, kubus ini dia mempunyai 6 buah bidang persegi yang kongruen atau sama. Nah, unsur-unsur pada kubus itu sendiri sahabat cerdas, yang pertama sahabat cerdas, kubus ini dia mempunyai 12 buah rusuk. Nah, sahabat cerdas bisa mengetahui rusuk-rusuk dari kubus itu yang mana saja. Ada rusuk AB, ada BC, ada CG. Jadi jika dihitung keseluruhan rusuknya, jumlah rusuk dari kubus ini ada 12 buah. Yang berikut sahabat cerdas, kubus ini mempunyai 6 buah bidang sisi. Nah, jika kita melihat gambarannya sahabat cerdas, jika sahabat cerdas bisa melihat gambar atau garis yang Bapak tampilkan ini, maka kubus ini adalah bidang yang pertama sahabat cerdas. Bisa sahabat cerdas lihat gambar yang Bapak kasih garisnya warna biru ini. Ini bidang pertama yaitu bidang A, B, E, F. Itu bidang yang pertama. Lalu kalau dia berlawanan karena bidang ini terletak di bagian depan, ada bidang di bagian belakang juga. Nah, ini sahabat cerdas bisa melihat. Nah, ini bidang yang kedua sahabat cerdas. Jadi ada bidang di bagian depan, ada bidang di bagian belakang. Nah, yang berikut sahabat cerdas, ada juga ini bidang ADHE. Nah, ini bidangnya Bapak kasih garis yang warnanya kuning. Nah, bisa sahabat cerdas lihat, ini bidangnya ADHE. Dia sejajar dengan bidang BCGF. Bisa sahabat cerdas melihat. Nah, jadi itu sudah ada 4 bidang. Lalu 2 bidangnya yang mana lagi sahabat cerdas? Bidang yang berikutnya adalah bidang EFGH dan bidang ABCD. Jadi ada depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Jadi total seluruh bidang sisinya itu ada 6 buah sahabat cerdas. Nah, yang berikut sahabat cerdas, kubus ini mempunyai 8 buah titik sudut. Jadi ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Dan yang berikutnya sahabat cerdas, kubus ini dia memiliki diagonal sisinya itu ada 12 buah sahabat cerdas.
Nah, karena bidangnya itu ada 6 buah bidang sisi, satu bidang sisi biasanya memiliki 2 diagonal sisi. Sekali lagi sahabat cerdas, satu bidang sisi biasanya dia memiliki 2 diagonal bidang sisi. Nah, ini bisa ditunjukkan dengan gambar garis yang warnanya pink. Nah, ini adalah satu bidang sisi, yaitu bidang sisi EFGH. Dia mempunyai 2 diagonal sisi, yaitu diagonal EG dan diagonal FH. Nah, itu berarti karena ada 6 buah bidang sisi, maka totalnya adalah 6 kali 2. Jumlah diagonal sisinya ada 12 buah. Sahabat cerdas bisa coba untuk menghitung atau menggambarkan sendiri diagonal-diagonal yang lainnya. Oke, yang berikut sahabat cerdas, kubus ini dia mempunyai 4 buah diagonal ruang. Nah, yang mana diagonal ruangnya sahabat cerdas? Kita bisa lihat satu-satu. Nah, ini yang Bapak kasih warna garis ini, bisa sahabat cerdas lihat. Nah, bidang yang pertama sahabat cerdas ada bidang BDFH. Itu bidang yang pertama. Yang berikut sahabat cerdas, ini bidang yang keduanya, ada bidang ACGE. Itu adalah bidang yang kedua sahabat cerdas. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, bidang yang berikutnya bisa sahabat cerdas lihat, ada bidang ABGH. Itu bidang yang berikutnya. Yang berikut lagi sahabat cerdas, dan yang keempat itu ada bidang EFCD. Nah, bisa sahabat cerdas melihat 4 buah diagonal ruang dari kubus tersebut. Nah, itu adalah diagonal ruang dari kubus. Yang berikut sahabat cerdas, kubus ini dia mempunyai 6 buah bidang diagonal. Nah, jadi dia punya diagonal ruangnya ada 4, lalu dia punya diagonal bidangnya itu ada 6. Nah, sahabat cerdas, itu adalah beberapa unsur dari benda ruang kubus. Nah, kubus ini juga sahabat cerdas, dia memiliki rumus-rumus yang berlaku pada kubus. Nah, ada yang disebut dengan volume kubus. Nah, rumusnya itu adalah sahabat cerdas R pangkat 3. Nah, R itu apa? R itu adalah rusuk kubus. Jadi rusuknya dipangkatkan 3, itu merupakan rumus dari volume kubus. Yang berikut sahabat cerdas, ada rumus luas permukaan, ada rumus panjang diagonal sisi, ada rumus panjang diagonal ruang, dan juga ada rumus luas bidang diagonal. Nah, untuk luas permukaannya rumusnya adalah 6 dikali rusuk dipangkatkan 2. Nah, sedangkan untuk panjang diagonal sisinya sahabat cerdas, itu rumusnya diperoleh dari R dipangkatkan 2. Dan untuk rumus panjang diagonal ruangnya, itu rumusnya adalah R dipangkatkan 3. Nah, jadi kalau misalkan diketahui itu rusuk kubusnya adalah R, tinggal sahabat cerdas mau menghitung panjang diagonal sisi dan panjang diagonal ruangnya, sahabat cerdas hanya perlu menambahkan akar 2 dan akar 3. Akar 2 untuk diagonal sisinya dan untuk akar 3 untuk diagonal ruangnya. Dan untuk luas bidang diagonalnya itu rumusnya adalah
R pangkat 2 atau rusuk dipangkatkan 2 dikali dengan akar 2. Jadi itu adalah beberapa rumus yang berlaku pada kubus. Nah, selanjutnya sahabat cerdas bisa mengikuti contoh soal berikut untuk kita melihat tentang rumus-rumus yang berlaku pada kubus. Nah, ini diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Diminta tentukanlah yang pertama panjang diagonal bidang, yang kedua panjang diagonal ruang, lalu luas bidang diagonal, volume kubus, dan luas permukaan kubus. Nah, kita lihat satu-satu sahabat cerdas. Nah, ini karena rusuknya sudah diketahui 5 cm sahabat cerdas, itu berarti seluruh panjang rusuknya semuanya sama panjang. Jadi baik rusuk AB, rusuk BC, rusuk AD atau rusuk EF itu semuanya sama panjang. Jadi karena sudah diketahui panjang rusuknya itu adalah 5 cm, maka rumus yang berlaku untuk diagonal bidangnya yang tadi sudah ditunjukkan itu adalah R akar 2, berarti nilainya akan sama dengan 5 akar 2 cm. Jadi untuk diagonal bidangnya itu panjangnya adalah 5 akar 2 cm. Dan yang berikut untuk diagonal ruangnya sahabat cerdas, rumus yang berlaku adalah R akar 3, sehingga panjang dari diagonal ruang dari kubus di samping itu adalah 5 akar 3 cm. Karena tinggal ditambahkan akar 3 saja sahabat cerdas. Nah, itu untuk yang bagian keduanya. Dan untuk luas bidang diagonal dari kubus ini rumusnya itu adalah R pangkat 2 akar 2. Itu artinya kita masukkan rusuknya adalah 5, berarti 5 kuadrat itu sama dengan 25. Itu artinya luas bidang diagonalnya adalah 25 akar 2 cm. Ini ada satuannya adalah cm persegi. Jadi biasanya kalau satuan dari luas itu ada perseginya sahabat cerdas. Yang berikut untuk volume kubus. Nah, volume kubusnya sudah tadi diberikan rumusnya adalah R pangkat 3 atau rusuk dikalikan sebanyak 3 kali. Berarti tadi panjang rusuknya 5, berarti 5 dipangkatkan 3 itu nilainya sama dengan 125 cm kubik. Jadi bacanya 125 cm kubik. Itu untuk volume kubusnya. Dan untuk luas permukaannya sahabat cerdas, itu luasnya dapat dari 6 dikali dengan rusuk dipangkatkan 2. Itu berarti 6 dikali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 nya itu 25. Berarti 25 nya dikali dengan 6, hasilnya sama dengan 150 cm persegi. Jadi itu adalah jawaban untuk soal nomor 1 sahabat cerdas. Oke sahabat cerdas, yang berikut kita bisa lihat ini ada soal yang kedua, mana soalnya adalah diketahui kubus ABCD EFGH dengan ukuran diagonal ruangnya adalah 5 akar 6 cm. Nah, diminta sahabat cerdas tentukanlah volume kubus tersebut. Nah, sahabat cerdas, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan rumus-rumus kubus yang tadi sudah diberikan. Oke, jadi untuk menyelesaikannya sahabat cerdas, bisa sahabat cerdas lihat. Nah, karena diagonal ruangnya di sini adalah 5 akar 3, ini diagonal ruangnya 5 akar 3, 5 akar 6, diagonal ruangnya 5 akar 6. Untuk
rumusnya sendiri adalah R akar 3. Sehingga sahabat cerdas bisa menuliskan persamaannya seperti ini, di mana R akar 3 itu sama dengan 5 akar 6. Maka untuk menghitung nilai R-nya akan diperoleh dari 5 akar 6 dibagi dengan akar 3. Maka akar 6 dibagi dengan akar 3 dapat hasilnya itu adalah akar 2. Sehingga panjang rusuk dari kubus tersebut adalah 5 akar 2 cm. Nah, tadi pertanyaannya yang diminta adalah kita menghitung volume kubus. Nah, karena rusuknya sudah diketahui sahabat cerdas, maka kita bisa melanjutkan untuk menghitung volume kubusnya. Nah, caranya yaitu kita masukkan rumus dari volume kubus, yaitu R pangkat 3, sehingga kita akan menghitung nilainya 5 akar 2 dipangkatkan 3, maka 5 pangkat 3 itu nilainya 125, sedangkan untuk akar 2 nya itu dipangkatkan 3, nilainya itu sama dengan 2 akar 2, maka volume kubus tersebut akan sama dengan 125 dikali dengan 2 akar 2, nilainya sama dengan 250 akar 2 cm kubik. Jadi itu adalah volume kubus untuk soal yang kedua. Oke, bagaimana sahabat cerdas? Bisa memahami apa yang Bapak sampaikan? Kalau sudah bisa memahami sahabat cerdas, kita bisa lanjut yang berikut untuk bangun ruang yang kedua, yaitu adalah balok sahabat cerdas. Nah, balok ini adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang persegi panjang yang sepasang-pasangnya itu kongruen. Nah, jadi sahabat cerdas, ini adalah gambar dari balok. Nah, gambar balok ini agak mirip dengan kubus, tetapi kalau kubus tadi sahabat cerdas bisa lihat itu bangun datarnya berupa persegi, di mana semua sisinya atau semua rusuknya sama panjang. Tetapi kalau untuk balok ini sahabat cerdas, bangun datarnya itu berupa persegi panjang, sehingga rusuk-rusuknya itu tidak semuanya sama panjang, tetapi dia mempunyai 6 buah bidang persegi panjang yang sepasang-pasangnya itu kongruen atau sama. Jadi kalau untuk bidang yang di depan A, B, F, E itu dia kongruen dengan bidang D, C, G, H. Lalu yang berikut ada bidang A, D, H, E itu kongruen dengan bidang B, C, G, F. Dan bidang A, B, C, D itu kongruen dengan bidang E, F, G, H. Nah, yang berikut ini adalah unsur-unsur pada balok. Dia memiliki unsur yang kalau sahabat cerdas memperhatikan agak mirip dengan unsur-unsur pada kubus juga, yaitu dia memiliki rusuk 12 buah, bidang sisinya 6 buah, lalu dia memiliki titik sudutnya itu 8 buah, diagonal sisinya juga 12 buah, diagonal ruangnya ada 4 buah, dan bidang diagonalnya itu ada 6 buah. Yang berikut sahabat cerdas, ini adalah rumus-rumus yang berlaku pada balok. Nah, untuk volume balok sahabat cerdas itu dapatnya dari panjang kali lebar kali tinggi. Nah, yang mana panjangnya sahabat cerdas ini merupakan panjang balok, ini lebar balok, dan ini tinggi balok. Nah, sehingga rumus yang berlaku itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Dan untuk luas permukaan dari balok itu rumus yang berlaku adalah 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi.
Dan untuk rumus diagonal panjang diagonal ruangnya itu adalah P kuadrat. P-nya di sini adalah panjang balok, jadi P kuadrat akar dari P kuadrat tambah L kuadrat yaitu lebar balok ditambah T kuadrat atau tinggi balok. Jadi itu adalah rumus-rumus yang berlaku pada balok sahabat cerdas. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat cerdas, kita bisa lihat contoh soal berikut. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui balok ABCD EFGH dengan ukuran rusuk AB-nya itu 5 cm. Lalu AD-nya itu sama dengan 4 cm dan AE-nya itu sama dengan 3 cm. Diminta tentukanlah yaitu volume balok, luas permukaan balok, panjang diagonal bidang BG, lalu panjang diagonal ruang, luas bidang diagonal BDHF. Oke sahabat cerdas, kita lihat satu-satu. Nah, jadi ini gambar baloknya dengan keterangannya. Jadi AB-nya itu kita misalkan AB-nya itu adalah panjang balok, sehingga kita tuliskan di sini panjang baloknya di sini itu adalah 5 cm. Jadi ini adalah panjang baloknya 5 cm. Lalu yang berikut AD itu adalah lebar baloknya. Jadi ini lebar baloknya di sini 4 cm. Yang berikutnya ada tinggi baloknya di sini adalah AE, tingginya itu adalah 3 cm. Nah, ini adalah tinggi balok. Nah, sahabat cerdas, jadi kita sudah mempunyai panjang, sudah mempunyai lebar, dan kita sudah mempunyai tinggi balok. Jadi untuk kita mau menghitung volume balok, kita sudah bisa masukkan rumusnya, di mana volume balok yang tadi sudah diketahui rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga kita masukkan nilai-nilainya. Untuk panjangnya 5 dikali lebarnya 4 dikali tingginya 3. Kita memperoleh volume baloknya itu akan sama dengan 60 cm kubik. Jadi itu adalah volume dari balok sahabat cerdas. Yang berikut sahabat cerdas, untuk rumus luas permukaan balok sahabat cerdas, rumusnya itu adalah 2 kali panjang kali lebar tambah 2 tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. Panjangnya tadi 5, lebarnya 4, berarti 2 kali 5 kali 4 tambah 5 dikali 3 tambah 4 dikali 3. Nah, hasilnya akan sama dengan 20 tambah 15 ditambah dengan 12 dikali 2. Itu artinya 2 dikali hasil jumlah dari 20 tambah 15 ditambah 12, itu hasilnya adalah 47. Sehingga kita hitung 2 dikali 47, nilainya itu akan sama dengan 94. Nah, sahabat cerdas jangan lupa, karena ini ditanya luas, maka satuannya adalah cm persegi. Jadi itu adalah cara untuk menghitung luas dari permukaan balok. Yang berikut sahabat cerdas, kita diminta dihitung panjang diagonal bidang BG. Nah, ini adalah gambar balok yang tadi. Kita sudah tahu dia punya masing-masing panjangnya 5, lebarnya 4, lalu tingginya 3. Nah, sahabat cerdas, kita diminta menghitung panjang diagonal BG. Maka ini adalah diagonal BG-nya. Bisa sahabat cerdas lihat garis kuning yang dibuat. Nah, jika kita mengisi keterangannya, ingat balok ini dia punya sisi-sisinya ada yang kongruen, sehingga jika
kita menghitung panjang BC itu dia kongruen dengan AD, panjangnya itu adalah sama dengan 4. Begitu juga dengan untuk tinggi dari CG itu sama dengan tinggi AE, jadi tingginya itu sama dengan 3, sahabat cerdas. Nah, jika sahabat cerdas memperhatikan, maka kita akan melihat gambar segitiga BCG. Jadi sahabat cerdas bisa lihat ini gambar segitiganya digambarkan dengan garis kuning. Nah, ini gambar segitiganya dari gambar segitiga BCG, di mana segitiga BCG ini sendiri adalah merupakan sebuah segitiga siku-siku, sahabat cerdas. Sehingga untuk kita menghitung panjang diagonal bidang BG, maka kita bisa menggunakan yang namanya teorema Pitagoras, sahabat cerdas. Jadi teorema Pitagorasnya itu artinya di sini bidang diagonal BG merupakan sisi miring dari segitiga BCG. Nah, sehingga jika kita mau hitung diagonal BG-nya, maka rumus yang berlakunya itu adalah BG kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Maka kita bisa memasukkan nilai-nilainya, itu akan sama dengan BG kuadrat sama dengan 4 kuadrat. 4 kuadrat adalah nilai dari panjang BC, itu sama dengan lebar balok, jadi BC-nya 4 kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. CG merupakan tinggi balok, maka jika dihitung sahabat cerdas akan dapat nilainya 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat itu akan sama dengan 16 ditambah 9, sahabat cerdas. Di 4 kuadratnya 16 ditambah dengan 3 kuadratnya itu sama dengan 9, maka BG kuadrat akan sama dengan 25. Maka kita akan mendapat nilai panjang diagonal bidang BG itu akan sama dengan akar dari 25, nilainya sama dengan 5 cm. Jadi itu adalah panjang dari diagonal bidang BG. Oke sahabat cerdas, itu adalah untuk bagian C-nya. Sekarang kita akan lihat untuk bagian D-nya, yaitu panjang diagonal ruangnya. Nah, untuk panjang diagonal ruangnya tadi sudah diberikan rumusnya, itu adalah akar dari P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Sehingga nilai dari diagonal ruang dari balok tersebut adalah akar dari 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat itu sama dengan akar dari 50, sahabat cerdas. Jadi 25 ditambah 16 itu hasilnya 41 ditambah 3 kuadrat 9 itu sama dengan 50. Jadi akar dari 50 jika disederhanakan itu hasilnya adalah 5 akar 2 cm. Jadi panjang diagonal ruangnya itu panjangnya sama dengan 5 akar 2 cm. Nah, yang berikut sahabat cerdas, yang bagian E nya diminta dihitung luas bidang BDHF. Nah, kita lihat dulu bidang BDHF nya. Nah, jadi kita gambarkan garis diagonalnya ya. Ini adalah garis diagonal untuk garis diagonal BD dan HF. Nah, itu berarti bidang diagonal BDHF-nya ini berupa persegi panjang. Nah, kita sudah ketahui bahwa untuk panjang BF-nya dan DH-nya itu sama dengan tinggi balok. Nah, itu tinggi baloknya itu sama dengan 3 cm. Yang kita belum ketahui adalah panjang BD atau panjang HF. Nah, kedua panjang
diagonal ini sama panjang. Itu berarti kita bisa menghitungnya sahabat cerdas dengan rumus ini. Kita bisa menghitungnya di mana luas bidang BDHF-nya itu dapat dari BD dikali DH. Jadi panjang dikali lebar. Di sini panjangnya itu adalah BD, lalu lebarnya itu adalah DH, luasnya. Sehingga untuk menghitung panjang BD kita juga bisa menggunakan yang tadi rumus Pitagorasnya, itu adalah 5 kuadrat, di mana 5 kuadratnya itu ini adalah panjang balok 5 kuadrat, lalu lebarnya itu adalah 4, sehingga rumus yang berlakunya adalah akar dari 5 kuadrat tambah akar dari 4 kuadrat, lalu dikali dengan 3 sahabat cerdas. Nah itu artinya 5 kuadrat itu nilainya sama dengan 25, kemudian 4 kuadrat hasilnya sama dengan 16, 25 ditambah 16 hasilnya adalah 41 dikali 3, maka kita akan dapat luas bidang diagonal BDHF itu akan sama dengan 3 akar 41 cm. Nah sahabat cerdas, untuk akar 41 nya tidak bisa disederhanakan, jadi ditulis saja akar 41. Jadi itu adalah luas bidang diagonal BDHF. Jangan lupa sahabat cerdas, satuannya harusnya dalam cm persegi. Jadi ini ditulis harusnya cm persegi. Nah sahabat cerdas, itu adalah beberapa rumus yang bisa digunakan dalam menghitung volume balok. Ada juga panjang diagonalnya, ada juga luas bidang diagonalnya. Selanjutnya kita pindah ke soal yang berikut sahabat cerdas. Nah kita punya soal yang kedua. Diketahui balok ABCDEFGH dengan ukuran rusuk AB-nya 8 cm, lalu AD-nya 5 cm, dan AE-nya itu sama dengan 4 cm. Nah, diminta di sini adalah tentukanlah luas segitiga EBC. Nah, ini diminta menentukan luas segitiga EBC. Itu berarti sahabat cerdas kita harus gambarkan atau kita sketsa dulu baloknya. Nah, kira-kira ini sketsanya seperti ini sahabat cerdas. Jadi bisa sahabat cerdas melihat, jadi balok ABCDEFGH, panjang AB-nya 8, ini panjang AB-nya 8. Lalu kita punya panjang AD-nya 4, AD-nya 5, lalu AE-nya 4. Nah, yang di sini yang diminta adalah kita menentukan luas segitiga EBC sahabat cerdas. Jadi jika sahabat cerdas melihat ini adalah garis yang dikasih warna kuning ini, itu adalah merupakan segitiga EBC sahabat cerdas. Nah, kita diminta untuk menghitung luas dari segitiga ini. Nah, bagaimana kita menghitung luas segitiga ini sahabat cerdas? Jadi sahabat cerdas bisa memperhatikan cara penyelesaiannya. Yang pertama sahabat cerdas, jika sahabat cerdas perhatikan ada segi 4 BCHE. Nah, untuk menentukan luas dari BCHE ini kita bisa menggunakan rumus BC, di mana BC itu dia panjangnya sama dengan AD, panjangnya 5. Dan untuk menghitung panjang CH atau BE kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu rumusnya adalah 8 kuadrat, akar dari 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, itu artinya 8 kuadratnya itu 64 ditambah 4 kuadratnya itu 16, maka kita dapat hasilnya itu adalah akar 80 sahabat cerdas. Sehingga 5 dikali akar 80, akar 80 ini bisa kita sederhanakan dia menjadi 4 akar 5. Nah, maka kita akan mendapatkan hasil dari luas BCHE itu sendiri itu adalah 5 dikali 4 akar 5. Maka kita akan dapat luasnya sama dengan
20 akar 5 cm persegi. Nah, lalu bagaimana untuk kita menghitung segitiganya sahabat cerdas? Untuk menghitung luas segitiga EBC, jika sahabat cerdas memperhatikan, segitiga EBC ini adalah setengah bidang dari bidang BCHE. Jadi diagonal EC ini dia membagi bidang BCHE menjadi dua bidang yang luasnya sama besar, yaitu untuk segitiga EBC, dan juga jika sahabat cerdas memperhatikan ada juga segitiga ECH. Nah, sehingga untuk menghitung luas dari segitiga EBC ini sahabat cerdas, maka kita bisa menggunakan rumus, yaitu luas segitiga EBC itu sama dengan setengah dari luas bidang BCHE. Maka luas segitiga EBC ini akan dapat hasilnya yaitu setengah atau 1/2 dikali dengan 20 akar 5, maka luas segitiga EBC itu sama dengan 10 akar 5 cm persegi. Oke, itu adalah cara untuk kita menyelesaikan soal nomor 2 tentang balok ini sahabat cerdas. Oke sahabat cerdas, itu adalah pembahasan tentang balok. Yang berikut sahabat cerdas, kita akan pindah ke bangun ruang yang ketiga, yaitu namanya prisma. Nah, ini gambar dari prisma, sebuah prisma. Jadi prisma adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang sejajar dan kongruen dan beberapa bidang lain yang berpotongan menurut garis-garis yang sejajar. Nah, biasanya kalau kita mau memberikan nama prismanya, itu disesuaikan dengan bentuk alasnya atau bentuk atasnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan prisma di samping ini, karena bentuk alasnya atau bentuk atasnya itu berupa segitiga, maka prisma tersebut dinamakan prisma segitiga. Nah, lalu untuk rumus-rumus yang berlaku pada prisma sahabat cerdas, yaitu ada dua rumus. Yang pertama, luas permukaan prismanya itu rumusnya dari 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Dan untuk volume prismanya itu dapat dari luas alas dikali tinggi sahabat cerdas. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut ini. Nah, kita punya soalnya, diketahui prisma teratur segitiga ABC DEF dengan ukuran rusuk alasnya 4 cm dan rusuk tegaknya itu adalah 5 akar 3 cm. Nah, diminta tentukanlah yang pertama volume prisma, lalu yang berikut luas permukaan prisma, dan yang berikutnya diminta juga dihitung panjang diagonal bidang AF. Nah, kita lihat sahabat cerdas sama-sama untuk menyelesaikan soal ini. Nah, jadi ini gambar prismanya, dimana karena di sini soalnya adalah prisma teratur segitiga, maka segitiga yang dimaksudkan di sini adalah segitiga sama sisi. Itu artinya segitiganya, sisinya itu semuanya sama panjang. Jadi untuk sisi AB panjangnya 4, sisi BC panjangnya juga 4, dan AC juga panjangnya juga 4. Lalu yang berikut rusuk tegaknya itu adalah 5 akar 3. Jadi yang tegak ini atau AD atau BE atau CF ini itu panjangnya adalah 5 akar 3. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, kita bisa menentukan volume prismanya. Yang pertama untuk volume prisma itu, jika sahabat cerdas melihat ini rumusnya, dimana kita dapat luas segitiga ABC nya. Jika sahabat cerdas melihat luas segitiga ABC ini, itu
kita cari dulu luas alasnya. Jadi luas segitiga ABCD nya kita bisa menghitung dengan rumus ini 1/2 dikali 4 dikali 4 dikali sin 60 derajat. Nah, kenapa di sini dikali sin 60 derajat, sahabat cerdas? Karena jika kita melihat segitiganya itu adalah segitiga sama sisi, maka seluruh titik sudutnya itu semuanya sama besar. Dan biasanya jumlah sudut dari segitiga itu adalah 180 derajat. Karena sudut-sudutnya sama besar, maka dibagi 3, maka sudutnya itu adalah 60 derajat untuk masing-masing titik sudut. Makanya kita kalikan dengan sinus 60 derajat. Nah, maka kita selesaikan luas alasnya, itu dapat dari 1/2 dikali 4 dikali 4 dikali 1/2 akar 3, maka nilainya adalah 4/3 cm persegi. Jadi untuk luas alasnya kita dapat luasnya itu adalah 4/3 cm. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan ke rumus volumenya, di mana luas alas dikali tinggi, maka volumenya akan sama dengan 4/3 dikali 5/3 cm. Maka kita dapat volume prisma tersebut akan sama dengan 60 cm kubik. Jadi ini satuannya dalam kubik, bukan dalam persegi. Jadi ini harusnya volume itu biasanya dalam kubik. Jadi ini harusnya satuannya kubik. Nah, itu untuk volume prismanya, sahabat cerdas. Yang berikut untuk luas permukaan prisma, maka ini rumus yang berlaku, yaitu 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Nah, kita sudah dapat luas alasnya tadi adalah 4/3, maka kita masukkan nilainya 2 dikali 4/3. Nah, keliling alasnya itu karena semua sisinya sama panjang, maka kita masukkan nilainya itu adalah 4 ditambah 4 ditambah 4 dikali dengan tinggi prisma tersebut atau rusuk tegaknya 5/3. Itu artinya 2 dikali 4/3 hasilnya 8/3. Lalu 4 tambah 4 tambah 4 itu 12 dikali 5/3 itu hasilnya 60/3. Maka 8/3 ditambah 60/3 hasilnya adalah 68/3 cm persegi. Nah, itu adalah luas dari permukaan prisma, sahabat cerdas. Selanjutnya, untuk kita menghitung panjang diagonal bidang AF-nya, sahabat cerdas, kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi jika sahabat cerdas memperhatikan garis yang dibuat ini, sahabat cerdas, nah ini adalah garis diagonal AF. Nah, maka untuk menghitung diagonal AF ini kita bisa menggunakan rumus AC kuadrat. Jadi berlakulah teorema Pitagoras, AC kuadrat tambah CF kuadrat. Nah, tadi kita sudah tahu nilai AC kuadrat itu sama dengan 4. Jadi AF kuadrat akan sama dengan 4 kuadrat ditambah CF ini adalah merupakan tinggi prisma atau rusuk tegaknya, yaitu 5/3. Jadi 5/3 dikuadratkan, maka kita akan memperoleh hasilnya 16 ditambah dengan 75. AF kuadratnya akan sama dengan 91, maka AF-nya akan sama dengan akar 91 cm. Oke, sahabat cerdas, itu adalah bagaimana kita menggunakan beberapa rumus yang berlaku pada prisma untuk kita menyelesaikan soal yang berhubungan dengan prisma. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, yang terakhir kita akan pindah ke bangun ruang yang terakhir, yaitu namanya limas, sahabat cerdas. Nah, limas ini adalah gambar sebuah limas. Jadi definisi limasnya itu adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh segitiga-segitiga yang bertemu pada satu titik. Jadi satu titiknya itu ada pada di atas dan oleh alas suatu segi banyak. Nah, biasanya memberi nama limas itu juga disesuaikan dengan bentuk alasnya. Nah, karena di sini alasnya merupakan segi 4, maka limas di samping ini adalah limas segi 4.
Nah, selanjutnya untuk suatu limas dikatakan limas teratur itu jika yang pertama bidang alasnya itu berupa segi N beraturan. Lalu yang kedua, proyeksi puncak pada bidang alas itu berimpit dengan pusat lingkaran luar bidang alasnya. Nah, yang berikut ini adalah rumus-rumus yang berlaku pada limas. Yang pertama itu adalah luas permukaan. Jadi luas permukaannya itu diperoleh dari luas alas ditambah dengan luas segitiga dinding-dindingnya. Lalu untuk volume limas itu dapatnya dari sepertiga dikali dengan luas alas dikali tinggi. Nah, kita lihat contoh soal yang berhubungan dengan limas ini. Nah, ini diketahui limas TABCD dengan rusuk AB sama dengan 8 cm. Lalu AD-nya 6 cm dan AT-nya itu sama dengan 9 cm. Nah, yang diminta yang pertama tentukanlah tinggi limas, lalu volume limas, lalu luas bidang ABT. Nah, kita lihat satu-satu sahabat cerdas. Jika di sketsa, maka ini adalah sketsa dari gambar limas tersebut, di mana AB-nya 8, lalu AD-nya itu 6, lalu AT-nya itu sama dengan 9. Ya, AD-nya ini dia penguruan dengan BC, jadi bisa ditulis seperti ini. Maka untuk kita menghitung tinggi limas, jika sahabat cerdas lihat ini tinggi limasnya, garis yang nah, ini adalah tinggi limasnya sahabat cerdas. Nah, untuk menghitung tinggi limas ini, yang pertama sahabat cerdas kita hitung dulu panjang diagonal AC. Nah, ini panjang diagonal AC-nya. Maka kita bisa menggunakan rumus ini diagonal AC-nya, kita bisa menggunakan rumus yang berlaku, yaitu 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Jadi itu juga merupakan rumus teorema Pitagoras. Jadi AC kuadrat itu akan sama dengan 100, maka panjang dari AC itu akan sama dengan 10 cm. Nah, sehingga jika sahabat cerdas melihat gambar di samping, maka kita bisa menghitung panjang AP. Ini AP adalah setengah dari panjang AC. Jadi panjangnya itu akan sama dengan 5 cm. Jadi setengah dari panjang AC itu merupakan panjang AP. Jadi panjangnya adalah 5 cm. Sehingga jika kita mau menghitung panjang tinggi dari limas tersebut, maka kita bisa menggunakan juga teorema Pitagoras yang berlaku untuk segitiga. Jika sahabat cerdas melihatnya, ini segitiga yang berlakunya. Rumus teorema Pitagorasnya ini berlaku pada segitiga APT, di mana sisi miringnya itu 9, lalu ini sisi alasnya 5. Maka kita bisa menghitung tinggi limasnya dengan menggunakan rumus teorema Pitagoras, yaitu PT kuadrat akan sama dengan AT kuadrat, sisi miringnya dikurangi dengan sisi alasnya. Jadi AT kuadrat dikurang AP kuadrat, maka PT kuadrat akan sama dengan 9 kuadrat dikurang 5 kuadrat, itu akan sama dengan 81 dikurang 25, itu akan sama dengan PT kuadrat akan sama dengan 56. Sehingga PT-nya akan sama dengan akar dari 56, jika disederhanakan sama dengan 2 akar 14. Jadi tinggi limas tersebut tingginya adalah 2 akar 14 cm. Nah, yang berikut sahabat cerdas, kita diminta menghitung volume limasnya. Maka kita dapat volume limasnya itu adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi, itu sama dengan sepertiga luas alasnya merupakan persegi panjang, maka luas alasnya akan sama dengan 8 kali 6, lalu dikali tinggi limas yang tadi kita sudah peroleh, hasilnya itu adalah 2 akar 14. Maka jika dihitung kita akan memperoleh hasilnya akan sama dengan 32 akar 14 cm kubik.
Jadi volume limasnya itu sama dengan 32 akar 14 cm kubik. Dan yang terakhir sahabat cerdas, kita diminta menghitung luas bidang ABT. Jika di sketsa ini gambar luas bidang ABT-nya. Nah, maka untuk mau menghitung luas bidang ABT-nya, nah kita bisa menggunakan rumus ini. Untuk tingginya TQ ini kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, dapatnya dari 9 kuadrat dikurangi 4 kuadrat, yaitu 81 dikurang 16, TQ-nya akan sama dengan 65. Jadi panjang TQ atau panjang tinggi bidang ABT ini sama dengan akar 65. Maka untuk menghitung luas ABT itu sama dengan 1/2 dikali alasnya di sini adalah AB dikali dengan tingginya adalah TQ. Jadi 1/2 dikali 8, karena di sini AK-nya 4, BQ-nya 4, jika dijumlahkan itu panjang AB-nya sama dengan 8. Lalu dikali dengan tinggi TQ-nya itu adalah akar 65, maka kita akan memperoleh luas bidang ABT-nya akan sama dengan 4 akar 65 cm persegi. Jadi itu adalah rumus-rumus yang bisa digunakan untuk kita dapat menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan beberapa bangun ruang. Nah sahabat cerdas, ini ada 2 soal latihan yang bisa sahabat cerdas selesaikan di rumah. Nah di sini Bapak mengambil hanya untuk prisma dan limas. Jadi yang pertama, suatu prisma teratur segi 4 dengan ukuran rusuk alas A cm dan rusuk tegaknya 5A cm. Jika luas permukaan prisma 88 cm, maka tentukanlah volume prisma. Dan yang kedua, alas limas TABCD pada gambar di samping berbentuk persegi. Nah ini gambar limasnya. Apabila volumenya 384 cm kubik dan tinggi limas 8 cm, hitunglah yang pertama luas alas limas, lalu yang kedua panjang rusuk alas limas, yang ketiga panjang TP, lalu luas segitiga TBC, dan yang berikutnya luas seluruh permukaan limas. Oke sahabat cerdas, sampai jumpa minggu depan untuk pembelajaran yang sama, masih dengan pokok bahasan dimensi 3 tetapi dengan materi yang berbeda. Oke sahabat cerdas semuanya, itu pembelajaran terakhir yang boleh diberikan oleh Pak Erlik di hari ini mengenai dimensi 3. Ada 2 latihan soal yang boleh diberikan oleh Pak Erlik. Semoga 2 latihan soal ini dapat dikerjakan dengan baik oleh sahabat cerdas semuanya. Kalau memang ada yang masih bingung, boleh kalian bisa melihat pembelajaran yang diberikan Pak Erlik tadi dari awal melalui channel YouTube PTKI Maluku, supaya kalian bisa untuk mengerjakan 2 soal yang sudah diberikan oleh Pak Erlik. Dan terima kasih juga bagi Pak Erlik yang sudah boleh hadir, dan pastinya di minggu depan hari Kamis Pak Erlik akan kembali lagi seperti janji Pak Erlik yang akan memberikan pembelajaran masih dengan pembelajaran yang sama, yaitu dimensi 3 dengan maksudnya dengan pokok bahasan yang sama dimensi 3 tapi dengan pembelajaran yang berbeda juga. Bagi sahabat cerdas semuanya, demikian pembelajaran yang boleh diberikan di hari ini. Sudah 2 pelajaran ya, mata pelajaran sejarah dan juga matematika yang boleh kita ikuti bersama untuk pembelajaran khusus untuk Huelepar Belajar di hari Kamis hari ini. Dan sudah tak terasa ya, sudah 2 jam kita ikuti pembelajaran yang diberikan, dan sudah harus Kak Eca undur diri dari sahabat cerdas semuanya. Tapi jangan khawatir, Kak Eca akan kembali lagi di hari Sabtu, karena di esok hari kan ada hari libur. Jadi hari Sabtu Kak Eca bakalan ada lagi bagi sahabat cerdas semuanya. Untuk itu terus untuk mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas, jangan lupa juga untuk ajak saudara, teman, keluarga untuk sama-sama dengerin Radio Suara Maluku Cerdas, terkhususnya bagi program Huelepar Belajar, karena kalian akan banyak sekali mendapat informasi pembelajaran yang pastinya akan diberikan oleh guru-guru yang berkompeten dalam bidangnya. Oke sahabat cerdas, demikian pembelajaran hari ini. Sampai baku dapat di hari Sabtu nanti. Salam Maluku Cerdas dan Amato.